Lisa, bagian 19, karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Saga berlari-lari kecil dengan membawa bungkusan makanan dan buah-buahan di tangannya. Ia harus bergerak cepat mengantar makan siang untuk Naya. Meskipun Naya tidak pernah memintanya untuk selalu mengantar makan siang untuknya, akan tetapi Saga telah berkomitmen untuk memperhatikan setiap kebutuhan Lisa maupun Naya selama Lisa dirawat. Karena hari ini ada rapat sehingga ia tidak bisa berlama-lama menemui Lisa dan Naya di rumah sakit. Saga harus pandai membagi waktu agar ia dapat selalu menjenguk Lisa dan Naya di waktu yang sedemikian sempit. Belum sempat Saga menginjakan kaki di halaman rumah sakit, tiba-tiba Saga, seorang gadis melambaikan tangan ke arahnya. "Erika," gumamnya dalam hati. "Hei, akhirnya kamu muncul juga. Aku menelponmu dari kemarin, tapi handphonemu selalu saja tidak aktif. Kamu membuatku cemas. Kamu kemana saja?" Cercar gadis berparas manis itu sambil bergalut manja di pundak Saga. Handphoneku lobet. Ya, handphoneku sedang aku cas," jawab Saga gugup. "Oh, aku pikir kamu sedang dengan wanita lain," sahut Erika sambil melirik Saga manja. Saga terlihat gugup, tetapi ia berhasil menguasai keadaan dan berusaha bersikap tenang. Toh ia tidak ingin Erika menaruh curiga kepadanya. "Hei, apa yang kamu bawa? Kamu membawa makanan untuk Adit? Wah, kamu baik sekali. Adit pasti akan senang melihat calon kakak iparnya sangat menaruh perhatian padanya." Erika mengambil bungkusan itu dari tangan Saga. Saga tidak mampu berbuat apa-apa dan hanya membiarkan saja bungkusan makanan dan buah-buahan itu berpindah tangan. Seketika ia teringat Naya. "Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan?" Saga menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. "Kamar adikku di sebelah kiri gedung. Kenapa kamu ngambil jalan ke arah kanan?" tanya Erika sambil memeriksa isi bungkusan. Aku lupa. Kamu tahu, aku baru sekali menjenguk adikmu, jadi aku tidak hafal jalan menuju kamar adikmu." "Kenapa kamu tidak menelponku sebelumnya? Dan kamu pasti tidak akan tersesat," sahut Erika menatap wajah Saga. Saga hanya tersenyum kecut. Bagaimana ini? Makanan dan buah-buahan yang seharusnya akan ia berikan kepada Lisa dan Naya telah berada di tangan Erika. Karena Erika mengira makanan dan buah-buahan itu akan diberikan kepada Adit, adik laki-lakinya, yang juga sedang dirawat di rumah sakit yang sama. Bodoh sekali. Mengapa jadi begini? Bagaimana dengan Naya? Pasti ia sudah menungguku. Gumam Saga merasa kesal pada dirinya sendiri. Di sepanjang lorong menuju kamar Adit, tak henti-hentinya Saga menyesali kecerobohannya. Dan wajah Lisa dan Naya menari-nari di pelupuk matanya. Sementara Erika terus bergelayut manja di bahunya, tanpa menghiraukan orang-orang yang lalu lalang, membuat Saga merasa tidak nyaman. Sesampainya di kamar Adit, sudah berkumpul keluarga Erika di sana. Ayah, ibu, dan Luna, kakak perempuan Erika. Kedatangan Saga disambut hangat keluarga Erika. Betapa tidak, Saga digadang-gadang akan meneruskan tampuk kepemimpinan perusahaan Astana Group milik ayah Erika, Hartono Prawiro. Sebagai calon menantu pemilik perusahaan yang bergerak di bidang properti, tentu saja Saga akan diberi kepercayaan untuk melanjutkan kepimpinannya sampai nanti Adit mampu untuk memimpin perusahaan ayahnya. Saga memberi salam kepada kedua calon mertua dan calon kakak iparnya. Sementara itu, Adit terlihat semakin sehat. Setelah hampir 3 hari berada di rumah sakit karena terkena demam berdarah. Erika masih terus menempel membuat Saga hampir tidak bisa berkutik dibuatnya.
"Erika, lepaskan tanganmu. Kamu membuatku malu di hadapan orang tuamu," bisik Saga sambil berusaha melepas tangan Erika yang kali ini memeluk erat pinggangnya. "Kenapa harus malu? Kamu akan menjadi suamiku, dan mereka akan menjadi ayah dan ibu mertuamu." Erika menatap mesra wajah Saga. "Kamu akhir-akhir ini sibuk sekali, sehingga tidak ada waktu untukku lagi, dan aku sangat merindukanmu." Saga hanya diam, matanya menatap wajah Erika. Entah mengapa pikirannya justru tertuju kepada Lisa saat ia bersama Erika. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Seharusnya pertemuannya dengan Lisa akan menjadi pertemuan yang menyenangkan setelah sekian lama mereka terpisah. Tetapi Saga tidak menduga sejak pertama kali ia bertemu dengan Lisa, ia merasa ada debar lain di hatinya. Dan perasaan itu muncul begitu saja tanpa ia duga. Harus secepat itukah ia membagi hatinya untuk gadis yang lain? Dan sekuat apapun ia mencoba menepis rasa itu, tapi ia tidak bisa. Saga tahu itu tidak seharusnya terjadi pada dirinya. Saga menyadari ia telah mengikatkan diri dan hidupnya kepada Erika. Dan tidak semestinya ia bermain hati ketika ia telah mengucapkan janji sehidup dan semati kepada Erika. Saga merasa resah, akan tetapi Saga hanyalah manusia biasa yang tidak bisa menolak rasa yang tiba-tiba datang tanpa permisi. Dan Saga memiliki keyakinannya sendiri bahwa Tuhan tidak pernah keliru memberikan anugerah cinta kepada hambanya, karena sebuah cinta yang datang itu pasti ada makna dan alasannya. Saga adalah seorang laki-laki yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah ia ucapkan dan tidak mungkin ia akan menariknya lagi. Bersambung. Selamat membaca.